Dukun pengganda uang yang bernama Slamet Tohari alias Mbah Slamet ini ditangkap setelah warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara menemukan belasan makam di kebun miliknya. Diduga pelaku membunuh para korban, kemudian menguburnya di lahan tersebut, saudara. Saya mau cerita kejadian mengerikan yang baru saja terjadi dan bikin heboh masyarakat. Kejadian ini bermula dari sebuah promo di media sosial, di Facebook. Kalau ada seseorang bernama Mbah Slamet yang bisa menggandakan uang. Promosi ini menarik perhatian seseorang yang segera menghubungi Mbah Slamet. Orang ini sebut saja namanya Budi. Pengen dapat keuntungan dari uangnya yang digandakan. Dia setor 70 juta rupiah ke Mbah Slamet dan dijanjikan uang itu akan berlipat ganda sampai mencapai 5 miliar rupiah. Singkat cerita, si Budi setor sejumlah uang yang diminta ke Mbah Slamet dengan harapan bisa kembali berlipat-lipat. Sesudah setor, ditunggu-tunggu, gak ada kabar dari Mbah Slamet apakah dia berhasil atau tidak menggandakan uangnya Budi. Budi lalu berniat menyampari Mbah Slamet untuk menagih uangnya. Tapi Budi juga berjaga-jaga. Dia bilang ke anaknya, sebut saja namanya Hendri ya. Kalau dia nanti tidak pulang dari rumah Mbah Slamet, berarti dia ada apa-apa dan segera laporlah ke polisi. Di rumah Mbah Slamet, Budi dijamu berbagai makanan dan minuman. Dan ternyata minuman itu sudah dicampur racun potas. Budi tewas di tempat dan dikuburkan Mbah Slamet di sebuah tempat. Hendri, anaknya Budi, tidak mendapat kabar lagi dari ayahnya. Dia lalu datang ke kantor polisi sesuai petunjuk dan melaporkan kehilangan ayahnya. Polisi lalu datang ke rumah Mbah Slamet dan sesudah diinterogasi baru ketahuan bahwa Mbah Slamet sudah membunuh Budi dan menguburkannya di kebun belakang milik Mbah Slamet sendiri. Sudah mengerikan? Belum. Sesudah polisi menggali kebun Mbah Slamet, di sana ditemukanlah kerangka-kerangka manusia. Ada 10 kerangka yang ditemukan di sana dan kemungkinan masih ada lagi yang belum ditemukan. Mbah Slamet pun diinterogasi semakin dalam. Ternyata dia sudah membunuh banyak orang seperti Budi dengan modus yang sama, yaitu membunuh orang yang merasa tertipu karena ingin mendapatkan untung dari penggandaan uang. Mbah Slamet yang tadinya ingin menipu dengan menggandakan uang, pelan-pelan berubah menjadi serial killer. Dia akhirnya ditahan bersama orang yang membantunya dalam pembunuhan itu. Ini kejadian nyata terjadi di sebuah desa di Banjarnegara di Jawa Tengah. Kisah seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Sebelum kasus Mbah Slamet ini, di Gresik terkenal dengan nama Abah Yanto. Abah Yanto ini dikenal bisa menggandakan uang sampai miliaran rupiah. Tamunya datang dari berbagai daerah setiap malam dan mereka juga bermimpi menjadi kaya. Akhirnya Abah Yanto Gresik ditangkap polisi karena laporan orang-orang yang merasa ditipu sudah setor uang tapi nggak kembali. Ingat kehebohan tahun 2015? Seorang dukun bernama Dimas Kanjeng Taat Pribadi pamer di media sosial kalau dia bisa menggandakan uang. Dia bahkan memvideokan dirinya yang bisa menghasilkan uang dari mana saja. Yang akhirnya datang ke si Dimas Kanjeng itu macam-macam orang. Ada yang dosen, pejabat, pengusaha. Bahkan ada seorang profesor wanita lulusan Amerika segala yang sangat bersemangat membela Dimas Kanjeng. Dia ternyata juga berharap uangnya bisa digandakan oleh Dimas Kanjeng. Tapi penipuan Dimas Kanjeng juga akhirnya terbongkar juga. Dia ternyata sudah membunuh 2 orang pengikutnya yang menagih uang yang disetor dan belum kembali-kembali.
Dimas Kanjeng Taat Pribadi bisa jadi penipu pertama penggandaan uang yang menggunakan media sosial sebagai media promosinya. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang tertipu dengan modus penggandaan uang? Padahal sudah banyak bukti bahwa hal seperti itu tuh penipuan. Sebenarnya model penipuan seperti ini sudah lama dan sudah banyak korbannya. Dulu ada yang namanya logam Soekarno, uang Brazil, bambu peto, bahkan banyak yayasan-yayasan yang mengklaim kalau mereka memegang warisan Soekarno senilai ribuan triliun rupiah dan bisa membayar hutang negara. Mereka itu semua penipu. Tapi setiap penipuan selalu menemukan korban baru dengan metode lama yang dibungkus baru. Apalagi di era media sosial ini. Nama penipunya sudah bukan lagi dukun, tapi jadi lebih keren, yaitu afiliator. Dukun-dukun masa kini itu muda-muda sudah sangat kaya dan mereka akhirnya berakhir di penjara. Mereka bernama Indra Kents, Doni Salmanan, dan banyak lagi. Era materialistik ini, banyak dari kita yang silau dengan keberhasilan seseorang yang dipamer-pamerkan. Mulai mobil sport termahal, rumah mewah dan besar, liburan ke luar negeri dengan bisnis kelas yang bikin orang menjulurkan lidah. Sifat rakus seseorang membuatnya jadi mata gelap, ingin kaya secara instan dan berlipat-lipat, sehingga dengan mudahnya menyerahkan uang tabungannya ke dukun yang dia percaya. Seperti contoh Budi tadi, dia punya uang 70 juta rupiah. Kenapa nggak dijadikan modal usaha saja daripada dikasih ke orang lain yang tidak dia kenal? Ya karena janji bisa kembali 5 miliar rupiah tadi, tanpa keringat, tanpa air mata, tanpa susah payah, tanpa waktu yang lama. Tetapi akhirnya zong belaka, bahkan malah mengambil nyawa. Sudahlah, gak ada yang instan kawan. Pohon saja harus melalui banyak proses, waktu yang panjang, baru dia bisa berbuah. Kalau ada pohon baru ditanam, besoknya sudah berbuah, percayalah, itu pasti ada orang yang pasang gimik di baliknya. Jadi cerdaslah, jangan gampang tergiur iming-iming cerita kesuksesan dalam sekejap. Uang kita harus kita yang atur sendiri bagaimana bisa bekerja. Jangan sampai nanti nangis karena ternyata kita ini seperti keledai dibohongi untuk kedua dan ketiga kalinya karena nafsu pengen kaya saja. Setuju? Gaspol.